warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan saya Feni Hidayat dari Mitra Optima Talenta. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah buku yang luar biasa dengan judul The Power of Habit dari Charles Duhigg, di mana buku ini adalah buku yang menguraikan tentang kekuatan habit dan bagaimana membangun dan menumbuhkan good habit dalam diri kita. Mengapa buku ini menarik untuk saya kaji bersama teman-teman pada kali ini? Buku ini bisa menjadikan penguatan bagi kita untuk menghadapi wabah virus corona yang luar biasa. Bahkan kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan mulai menikmati kebiasaan-kebiasaan baru. Sahabat yang luar biasa, hari ini kita akan melihat bagaimana kebiasaan itu menjadi sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita. Biasanya sering dikenal dengan istilah change your habits, change your life. Hal ini sebenarnya merupakan alur sebuah proses kebiasaan dari kata biasa, dilakukan secara terus-menerus menjadi perilaku. Perilaku tersebut yang akhirnya menentukan bagaimana masa depan kita. Nah, bagaimana the power of habit ini bisa kita kembangkan? Mulai dari hal yang kecil mungkin kita biasakan. Bagaimana kebiasaan olahraga 30 menit setiap harinya. Bagaimana kebiasaan membaca Al-Quran setelah sholat. Bagaimana juga kita mulai membiasakan untuk tidur teratur. Sampai bagaimana kebiasaan kita untuk terus bersyukur dalam keadaan pandemi seperti ini. Ada sebuah fenomena menarik, sahabat, tentang sebuah kebiasaan. Fenomena ini dikenal dengan istilah keystone habit. Maksudnya kita cukup untuk memulai segala sesuatu dari satu langkah kecil menuju ke pembiasaan. Inilah yang dikenal dengan pembentukan habit dalam hidup kita. Nah, sahabat, ada 4 kunci membangun good habit. Yang pertama adalah mulailah dari hal yang kecil. Terkadang rasa malas muncul berawal dari pikiran kita. Mengapa saya katakan mari kita mulai dari sesuatu yang kecil? Nah, dalam buku itu juga mengatakan kalau kita ingin menanamkan sebuah kebiasaan baru yang menantang, maka kita harus mulai dari hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu penting. Kenapa? Karena segala sesuatu diawali dari bagaimana kita mampu untuk memulai keadaan kita, pikiran kita dari istilah bisa dilakukan karena hal itu mudah. Mulai dari misalnya kita melihat bahwa aku pengen sekali olahraga. Pagi hari ini kita awali dulu, mulai dari melakukan olahraga sederhana. Tidak harus langsung 10.000 langkah, tapi mulailah mungkin dari 1.000 langkah pertama. Kita apresiasi apa yang sudah kita hasilkan. Kemudian kita istirahat. Besok dengan jam yang sama kita lakukan tidak hanya 1.000 langkah, melainkan 2.000 langkah. Kemudian contoh lain yang simpel adalah ketika kita ingin menumbuhkan rasa suka baca buku. Tidak perlu kita memaksakan untuk sekali membaca bisa 10 lembar, tapi cukup mungkin satu hari ini 2 lembar dulu. Nah, tips yang kedua, bagaimana kita membangun good habit dalam keseharian kita adalah lakukan kebiasaan baru pada jam yang sama. Nah, inilah sahabat, pentingnya kedisiplinan kita dalam membiasakan kebiasaan yang baru. Tentukan waktu yang sama di mana kita ingin membangun kebiasaan tersebut. Contoh, seperti kita ingin olahraga 10.000 langkah.
Setiap pagi yang kita mulai awali adalah di jam yang sama. Oh, setelah sholat subuh kita lakukan olahraga tersebut. Besoknya setelah sholat subuh juga lakukan jalan 2000 langkah. Selanjutnya lakukan juga setelah subuh 3000 langkah sampai target kita mencapai 10.000 langkah. Kiat yang ketiga, sahabat, yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita mampu mencantolkan kebiasaan baik pada kebiasaan lama kita. Contoh yang tadi, kenapa sih kita pilih waktu untuk jalan santai habis sholat subuh? Nah, sholat subuh itu adalah kebiasaan lama karena kewajiban kita. Nah, setelah sholat subuh, maka kita masukkan, kita cantolkan kebiasaan baru kita, yaitu melakukan olahraga 1000 langkah. Nah, di tips yang keempat ini, kenapa penting sahabat? Karena ternyata teman itu bisa memacu semangat kita untuk meningkatkan kebiasaan baik kita. Sebagai contoh pengalaman saya termasuk orang yang paling sulit untuk melakukan olahraga. Nah, saya ketemu dengan teman yang kebetulan memiliki keinginan memiliki tubuh yang sehat dengan olahraga jalan. Setiap pagi kita melakukan sharing informasi, hari ini sudah berapa langkah yang kita sudah lakukan. Nah, ternyata itu pentingnya teman yang memiliki habit yang sama, apalagi itu adalah habit yang baik, bisa memacu semangat kita. Jadi hari ini sahabat, bagaimana sih kita memulai membangun good habit, khususnya ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu di pandemi COVID-19? Yang pertama adalah mulailah dengan hal yang sederhana, hal yang kecil. Yang kedua, lakukan di jam yang sama secara kontinu, karena kebiasaan itu berawal dari kata biasa. Yang ketiga adalah cantolkan kebiasaan-kebiasaan baru kita dengan kebiasaan lama, sehingga kita tidak akan ketinggalan jadwal melakukan kebiasaan baik atau kebiasaan baru. Dan yang terakhir adalah pilih teman yang sama-sama memiliki keinginan untuk menumbuhkan kebiasaan baru kita. Selamat mencoba, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.